Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Ananda siswa SMP dimanapun berada, Ustadz doakan semoga Ananda selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, bersama orang-orang yang Ananda sayangi dan orang-orang yang Ananda cintai. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Berkat rahmat Allah masih mengizinkan kita untuk menghirup udara yang segar, menikmati rezeki yang masih diberikan kepada kita. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh teladan kita dalam menjalani kehidupan dunia yang pasti fana ini. Ananda yang dirahmati oleh Allah, kembali berjumpa bersama Ustadz dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kita akan berbicara tentang taharah, terutama berbicara tentang bagaimana caranya kita membersihkan diri kita dari hadas dan najis. Tentu dengan 3 cara. Pertama mungkin dengan mandi, yang kedua dengan wudhu, yang ketiga dengan tayamum. Ananda yang dirahmati Allah, berikutnya mari kita lihat satu persatu. Kita mulai dulu dari mandi. Ustadz yakin Ananda tahu apa itu mandi dan mungkin sudah biasa melaksanakan mandi. Paling tidak mandi ini ada 2. Pertama mandi sunat, ini mandi yang biasa kita laksanakan setiap hari untuk kebersihan diri kita. Yang kedua mandi wajib. Nah, inilah yang akan kita bahas. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan mandi wajib? Mandi wajib itu artinya adalah meratakan atau mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat menghilangkan hadas besar karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah mandi wajib, meratakan mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat menghilangkan hadas besar karena Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian dari mandi wajib. Dan ada tata caranya nanti, bagaimana caranya mandi wajib itu akan kita jelaskan nanti. Ananda yang dirahmati oleh Allah, mari kita lihat dulu dalil Al-Quran yang berbicara tentang materi pelajaran kita hari ini, tentang mandi, kemudian tayamum, wudhu. Nah, inilah diantara dalilnya. Quran surat Al-Ma'idah ayat 6, tepatnya Quran surat ke-5 ayat 6. Mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Silahkan Ananda coba-coba dihafal ayat ini ya. Ini berkaitan dengan mandi, tayamum, wudhu dan kebersihan-kebersihan lainnya. Ini artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu, tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu,
dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali di tempat buang air kakus atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Al-Maidah ayat 6. Terutama di sini ya, yang potongan ayat yang berbicara tentang mandi ya. Tentang mandi ini dia, wa in kuntum junuban fattahharu. Nah, apabila kamu junub maka bersihkanlah dirinya. Cara membersihkan dirinya diantaranya tentu dengan mandi. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya kita lihat penyebab ya, penyebab seseorang diwajibkan mandi. Seperti yang Ustaz singgung tadi, mandi itu dua. Pertama mandi sunat. Mandi sunat itu adalah mandi yang biasa kita kerjakan sehari-hari untuk kebersihan diri kita. Sedangkan mandi wajib adalah mandi yang memang wajib karena sebab-sebab tertentu. Di antaranya sebabnya seperti ini. Pertama, hubungan suami istri, taharah. Yang kedua, yang menyebabkan seseorang itu mandi wajib adalah keluar mani atau sperma. Pertama, keluar mani sperma karena hubungan suami istri. Kalau sudah menikah ini hukumnya halal. Kalau tidak menikah itu namanya zina, hukumnya sangat buruk ya di mata Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bisa juga keluar mani itu karena mimpi ya, yang sering orang sebut dengan mimpi basah. Maka ini juga wajib mandi. Kemudian bisa juga keluar air mani ini karena dikeluarkan, orang sebut dengan onani. Onani ini hukumnya haram, maka ya, wajib mandi dan dia telah juga melakukan perbuatan dosa dan ini terlarang. Kemudian yang ketiga, seseorang yang meninggal dunia, wafat kecuali mati syahid. Ya, kalau mati syahid tidak wajib mandi, tetapi kalau mati biasa maka dia wajib dimandikan. Berikut perempuan yang telah selesai haid ya, yang telah selesai menstruasi, yang biasa datang kepada perempuan ya 1 kali dalam 1 bulan, maka ini setelah bersihnya dia wajib mandi. Kemudian nifas, darah yang keluar setelah melahirkan, biasanya 40 hari, kadang 60 hari bagi perempuan. Yang kedua, wiladah, wanita yang darah yang keluar setelah wanita melahirkan, mengiringi ketika melahirkan. Maka inilah penyebab mandi wajib. Pertama, hubungan suami istri. Yang kedua, keluar mani atau sperma. Yang ketiga, meninggal dunia. Yang keempat, haid. Yang kelima, nifas. Yang keenam, wiladah. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya rukun mandi. Rukun mandi itu dua. Pertama, niat. Berniat untuk melakukan mandi wajib, untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Subhanahu wa taala. Sejak aku mandi junub karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengalirkan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi air itu dialirkan mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, tidak boleh tidak ada ya bagian-bagian tubuh yang tidak tersentuh oleh air. Maka seluruhnya harus dikenai oleh air. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya yang disunahkan dalam mandi wajib ya. Ini hal-hal yang disunahkan dalam mandi wajib. Yang pertama, membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini disunahkan. Kemudian yang kedua, menghilangkan najis di badan, terutama pada kemaluan, kubul dan dubur sebelum mandi. Kemudian wuduk. Nah, jadi wuduk ya, sebelum mandi itu kita mesti berwuduk dulu ya, wuduk sempurna. Kemudian menyampaikan tangan ke seluruh tubuh, artinya menggosok seluruh tubuh. Menggosok seluruh tubuh dengan telapak tangan sehingga tidak ada lagi najis yang tersisa. Kemudian mendahulukan anggota badan yang kanan daripada yang kiri. Maka ketika mandi didahulukan yang kanan dulu, baru yang kiri. Badan sebelah kanan, badan sebelah kiri.
tangan sebelah kanan, tangan sebelah kiri, kaki sebelah kanan, kaki sebelah kiri. Jadi berurut, teratur dan tertib. Nah, ini sunnah mandi wajib. Membaca basmalah, menghilangkan najis dulu, kemudian berwuduk, kemudian menggosok badan, ya, kemudian mendahulukan yang kanan. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya mari kita lihat cara mandi wajib. Nah, ini cara mandi wajib. Bagaimana cara kita melakukan mandi wajib? Yang pertama, ya tentu dengan membaca ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berniat ya untuk menghilangkan, ya berniat untuk mandi wajib. Kemudian menghilangkan najis, kotoran yang ada di badan, terutama di kemaluan dan dubur. Nah, itu yang pertama mesti kita bersihkan dulu. Kemudian kita berwuduk dengan sempurna seperti biasanya, seperti wuduk yang memang telah dijelaskan. Wuduk dulu, berwuduk dengan sempurna, kemudian mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan mendahulukan bagian kanan dari yang kiri. Kita biasanya melakukan mandi itu dengan mengucurkan air pelan-pelan ke atas kepala, ya, dengan tangan kiri, kemudian tangan kanan menggosok, disiram sebelah kanan. Biasanya pelan-pelan itu tentu juga akan menghemat air, pelan-pelan menghemat air sampai seluruh badan sebelah kanan mungkin akan basah, kemudian digosok. Kemudian sebelah kiri juga seperti itu, disiram pelan-pelan dari kepala sampai ke bawah. Kemudian digosok seluruh tubuh, tidak ada yang tertinggal, dengan air saja dulu. Ini tanpa sabun, tanpa sampo terlebih dahulu, pakai air saja. Kalau sudah selesai dengan itu, baru terakhir bolehlah pakai sabun atau pakai sampo, kemudian bilas sampai bersih. Dan yang tidak kalah penting lagi adalah mendahulukan yang kanan, menyampaikan tangan ke seluruh tubuh dengan mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Inilah cara mandi wajib yang perlu diketahui, yang perlu Ananda ketahui. Ananda yang dirahmati oleh Allah, itulah yang bahas tentang mandi. Kemudian berikutnya penjelasan tentang wudhu. Ustadz yakin Ananda sudah biasa melaksanakan wudhu, ya, paling tidak ini untuk mengingat-ingatkan saja, karena wudhu memang sangat penting. Karena diterima tidaknya amal ibadah salat kita sangat tergantung juga kepada wudhu yang kita kerjakan. Wudhu secara bahasa artinya adalah baik, bersih, dan indah. Menurut istilah, wudhu itu adalah membasuh anggota badan tertentu. Karena ada anggota badan tertentu dengan syarat dan rukun tertentu untuk menghilangkan hadas kecil. Kalau mandi wajib gunanya menghilangkan hadas besar, kalau wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya rukun wudhu. Rukun wudhu itu Ustadz yakin Ananda sudah tahu. Rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama berniat, niat untuk wudhu. Yang kedua membasuh muka, kemudian membasuh tangan hingga siku, kemudian menyapu sebagian kepala, artinya membasuh sebagian rambut. Kemudian yang kelima membasuh kaki hingga kedua mata kaki. Yang keenam adalah tertib. Inilah rukun wudhu yang sudah biasa Ananda kerjakan. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya sunnah-sunnah wudhu. Apa yang disunatkan dalam berwudhu? Kalau tidak kita kerjakan, rugi kita. Yang pertama tentu membaca ta'awuz dulu, ta'awuz dan basmalah sebelum berwudhu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan. Jadi dicuci telapak tangan ini, ya. Kalau seandainya ada cabai atau sesuatu yang kotoran atau kuman, dicuci dulu telapak tangannya. Kemudian baru berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam mulut dan membersihkan mulut dengan air, berkumur-kumur. Kemudian membersihkan hidung, menghirup air ke dalam hidung secukupnya, kemudian melepaskannya sehingga hidung pun bersih. Kemudian mendahulukan yang kanan dari yang kiri, kemudian membasuh anggota wudhu, idealnya 3 kali, kemudian mengusap telinga, kemudian berikutnya berdoa. Ini sunnah dalam berwudhu. Urutannya tentu sesuai dengan urutan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW.
ini biasa dikerjakan orang, jarang orang meninggalkannya, walaupun hukumnya sunnah, tapi ini sudah dikerjakan sedemikian rupa. Dengan rukun wudhu tadi, dikerjakan secara berurutan. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya mari kita lihat cara berwudhu. Cara berwudhu, Ustadz yakin Ananda juga sudah biasa melakukan wudhu. Ini tinggal mengulang-ulang. Cara berwudhu pertama membaca basmalah, jelas. Kemudian membasuh telapak tangan dan sela-sela jari itu dibersihkan. Kemudian berkumur-kumur. Setelah itu memasukkan dan menghirup air ke hidung. Kemudian membasuh wajah. Kemudian membasuh tangan, kedua tangan, mulai tangan kanan dari sampai ke siku. Kemudian menyapu sebagian kepala atau menyapu rambut. Kemudian mencuci telinga, ya, membasuh telinga. Kemudian membasuh kaki hingga kedua mata kaki minimal. Kemudian terakhir berdoa. Inilah cara wudhu yang perlu disempurnakan. Ustadz yakin Ananda sudah tahu cara berwudhu, tinggal kita bagaimana wudhu kita itu lebih sempurna. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya hal-hal yang membatalkan wudhu. Pertama, yang membatalkan wudhu itu adalah keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Kubul itu artinya tempat keluarnya pipis kita, kelamin kita. Dubur itu ya biasa tempat anus kita. Maka ini kalau keluar sesuatu, baik itu benda padat, benda cair, atau angin kalau diberi kentut, maka ini membatalkan wudhu. Kemudian yang kedua, hilang akal. Orang hilang akal batal wudhunya. Gila atau tidur nyenyak. Tidur nyenyak atau mabuk, ini membatalkan wudhu. Kemudian bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terhijab. Bersentuhan laki-laki dengan perempuan kulitnya, maka ini membatalkan wudhu. Kemudian tersentuh kemaluan oleh telapak tangan, kemaluan kita sendiri, maka ini membatalkan wudhu. Kemudian terakhir murtad, orang murtad batal wudhunya. Jangankan wudhu, Islamnya pun dia sudah batal. Inilah hal-hal yang membatalkan wudhu yang perlu Anda ketahui. Ketika kita terjadi ini, maka diperbaharui wudhunya. Ananda yang dirahmati oleh Allah, itulah cara berwudhu. Kemudian berikutnya cara bersuci selanjutnya adalah dengan tayamum. Tayamum itu secara bahasa artinya menyengaja. Secara istilah artinya adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang bersih sebagai ganti dari wudhu karena sebab-sebab tertentu. Ini tayamum. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya ini syarat melakukan tayamum. Ada syaratnya. Pertama, telah masuk waktu sholat. Ini kalau untuk sholat ya. Kemudian telah berusaha mencari air dan tidak ketemu air. Kemudian atau berhalangan menyentuh air, atau telah menghilangkan najis di badan menggunakan debu yang suci. Tayamum hanya untuk 1 kali sholat fardu. Ini adalah poin-poin yang perlu diperhatikan dalam kita bertayamum. Jadi tayamum itu tidak serta-merta. Ya, kalau telah masuk waktu sholat dan air tidak kita temukan, maka kita boleh tayamum. Atau kita telah berusaha mencari air, ya harus dicari dulu. Kemudian berhalangan menyentuh air karena penyakit. Itu yang menyebabkan kita syarat kita boleh bertayamum. Telah menghilangkan najis di badan, kemudian menggunakan debu. Debunya itu bukan debu sembarangan, tapi debu yang suci. Penekanannya tayamum hanya untuk sekali sholat fardu. Untuk sholat berikutnya diulang lagi tayamumnya. Ananda yang dirahmati oleh Allah, ini berikut rukun tayamum. Pertama, berniat melaksanakan tayamum. Yang kedua, mengusap wajah. Kemudian mengusap kedua tangan. Yang keempat adalah tertib. Ini rukun dari tayamum. Ini tata cara tayamum. Pertama, menggunakan debu ya. Siapkan debu yang suci atau tanah yang kering. Kemudian kita berniat ya, berniat untuk tayamum. Kemudian tempelkan telapak tangan ke debu atau tanah yang kering, kipaskan atau ditiup dan ditepuk-tepuk ya. Dan usapkan ke wajah sekali saja.
Kemudian tempelkan lagi telapak tangan ke debu dan tanah, kipaskan atau tiup, usapkan pada kedua tangan. Nah, inilah tata cara tayamum, sangat sederhana sekali ya, mudah dipahami. Kalau belum paham mungkin nanti bisa dilihat lagi video-video lain praktek untuk bertayamum. Ananda dan mati Allah, yang membatalkan tayamum itu yang pertama adalah segala yang membatalkan wudhu. Nah, yang kedua bertemu dengan air setelah tayamum, ada air ya, bertemu dengan air maka secara otomatis tayamum itu batal. Nah, mesti dengan berwudhu. Kemudian sehat sebelum ibadah salat ditunaikan. Maksudnya biasanya dia terhalang untuk melaksanakannya kalau tersentuh air, tapi tiba-tiba dia sehat walafiat, maka buat tayamumnya batal, mesti kembali menggunakan air. Ananda dirahmati Allah, itulah tayamum ya, yang menunjukkan bahwa agama kita tidak pernah memberatkan kita. Ada ruksah-ruksah, keringanan-keringanan dalam menjalankan agama kita. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya ini hikmah dari melaksanakan tahrah, hikmah melaksanakan mandi, wudhu dan tayamum. Pertama, dengan bersihnya diri kita, terhindarlah kita dari berbagai macam penyakit, terutama yang disebabkan oleh kuman dan virus. Nah, sehingga dengan menjaga kebersihan, insya Allah kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Yang kedua, menyempurnakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, sebagai sarana mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian menjadikan hidup kita nyaman. Kemudian wajah kita insya Allah nanti bersinar di Yaumul Mahsyar. Ananda yang dirahmati oleh Allah, barangkali ini saja penjelasan kita tentang materi ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat, terutama bagi Ustaz yang menyampaikan, dan harapannya juga tentu bermanfaat bagi Ananda. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.